berbicara tentang syarat sah amal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal yang sah itu hanyalah karena niat yang benar. Bukan niat yang riya. Dan niatnya benar sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Dia sholat subuh dengan niat sholat subuh, bukan sholat subuh dengan niat sholat duha. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara memperbaiki sholat, maka tugasnya adalah memperbaiki lahir batin. Sekarang bentuk memperbaiki sholat secara lahir. Memperbaiki lahiriah sholat dengan cara apa? Memperbaiki bagaimana gerakan sholat yang benar, bacaan sholat yang benar. Saya mau tanya, sholat yang diajarkan Nabi SAW sudah sempurna enggak? Sudah atau belum? Sudah. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi gimana kira-kira? Rusak. Maka semua orang yang nambahi syariat itu ngerusak syariat. Setiap tambahan jangan dilakukan dalam masalah agama. Kalau orang itu mau kreatif dalam urusan dunia, kita dorong, kita dukung. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Berkaitan dengan masalah sholat. Sholat itu jadi ibadah begini. Ibadah itu ada 3. Ada ibadah murni fisik, ada ibadah murni harta, dan ada ibadah gabungan fisik dan harta. Ada berapa? 3. Yang pertama, murni fisik, murni harta, dan gabungan fisik dan harta. Contoh yang murni fisik apa? Sholat, puasa, zikir. Orang miskin bisa puasa enggak, Pak? Bisa. Bahkan randai duit poso itu solusinya. Orang enggak mampu bisa enggak zikir dia? Bisa. Sebab ibadah seperti ini tidak disyaratkan harus punya harta. Enggak butuh modal. Yang kedua, ibadah yang murni harta. Contohnya apa? Zakat, sedekah, infak, wakaf, kurban, akikah, itu murni harta. Nah, untuk jenis ibadah seperti ini diwakilkan bisa. Sehingga Anda punya zakat, dititipkan ke si A, tolong dong anterin, boleh. Anda punya duit, dititipkan ke takmir, tolong belikan hewan kurban, sembelihkan, boleh. Karena ibadah yang murni harta boleh diwakilkan. Yang ketiga, ada ibadah gabungan. Harta butuh, fisik butuh. Contohnya haji, umroh, thalabul ilmi, belajar. Belajar butuh modal enggak? Ada yang enggak modal di sini? Dimodalin orang lain. Sehingga Anda belajar, Anda butuh modal. Anda silaturahmi butuh modal. Makanya Nabi SAW menyebutkan untuk ibadah yang butuh fisik dan modal, butuh harta, kata beliau, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, kemudian umurnya dipanjangkan, lakukan silaturahmi. Karena ketika rizkinya dilapangkan, maksudnya adalah harta yang dia keluarkan menghasilkan pahala. Itulah kelapangan rizki yang sejatinya. Harta kita menghasilkan pahala. Kemudian usianya dipanjangkan, maksudnya umur yang kita gunakan menghasilkan pahala. Dipakai silaturahmi. Silaturahmi butuh waktu berapa lama? Begitu nyampe salaman mulai. Hah? Apakah seperti itu? Tidak. Nyampe salaman terus ngapain? Ngobrol dulu. Habis ngobrol ngapain? Mangan. Habis mangan ngapain? Turu dhisik. Bahkan itu apapun yang bisa dibawa ya. Nggawa pitik jago, yang nggawa beras, nggawa telo, itu kalau kita silaturahmi ke daerah. Baik. Jadi kita butuh waktu yang panjang untuk silaturahmi.
Maka orang yang silaturahmi dia mengeluarkan harta dan mengeluarkan umur. Sehingga Nabi SAW mengatakan yang pingin umurnya ditambah dan hartanya ditambah, lakukanlah silaturahmi. Karena ibadah ini butuh modal harta dan modal umur. Baik. Sekarang semua ibadah ini, baik ibadah jenis 1, 2 maupun 3, batin nggak boleh ketinggalan. Dalam ibadah fisik, batin ikut nggak Pak? Ikut. Karena ibadah itu lahir batin. Semua ibadah itu pasti lahir batin. Ibadah lahir ada, ibadah batin juga tidak boleh ketinggalan. Dalam ibadah harta, apakah batin juga terlibat? Terlibat. Dalam ibadah lahir, harta dan fisik, batin terlibat enggak? Terlibat. Yang saya maksud batin terlibat adalah semangat seseorang ketika beribadah itulah yang menentukan kualitas dari ibadah tersebut. Kalau cuma sebatas melakukan fisik, maka tidak ada bedanya antara ibadah orang yang khusyuk dan yang tidak khusyuk. Antara sholatnya orang dewasa dengan anak kecil yang masih gojek. Sebab yang membedakan kualitas ibadah kita tergantung dari suasana batin. Karena itu Bakar Al-Muzani rahimahullah pernah mengatakan, beliau mau membandingkan bagaimana kondisi Abu Bakar dengan orang biasa. Beliau mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam wa innama bima waqara fi qalbi." Abu Bakar tidaklah lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena salat, banyaknya salat dan banyaknya puasa, tapi disebabkan karena apa yang ada dalam hatinya. Yang itu nggak bisa disaingi. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya, saya mau sholat lebih banyak daripada sholatnya Abu Bakar. Mungkin nggak? Mungkin. Bapak sholat setiap menit sholat. Ya, Abu Bakar tidak melakukan itu. Abu Bakar sholat, kadang beliau istirahat, kadang beliau berdagang, kadang beliau juga seorang pedagang. Kadang beliau memimpin rapat bersama para sahabat. Kalau sebatas banyaknya kuantitas, mungkin kita bisa bersaing dengan Abu Bakar. Tapi kalau kualitas hati, mustahil. Sehingga beliau akan menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya pasca Nabi SAW. Karena beliau adalah as-siddiq. Yang menggantikan Rasulullah SAW pasca wafatnya Nabi SAW. Baik. Sehingga berkaitan dengan masalah kualitas batin, antara satu manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda dan itulah yang menentukan sejauh mana kualitas ibadah yang kita. 2 orang sholat subuh jejer berjamaah. 2 orang jejer berjamaah sholat subuh. Udah? Bisa jadi pahalanya yang satu ke langit, yang satu sampai langit-langit. Kenapa? Kualitas batinnya beda, kualitas ikhlasnya beda, kualitas semangatnya beda. Sehingga karena perbedaan kualitas batin itulah yang menyebabkan amal hamba berbeda-beda. Misalnya di sini ya, duduk bareng dalam satu majelis. Semuanya mendengarkan, ada yang tidur juga ya. Ada yang sibuk HP-nan dan seterusnya. Pahalanya sama atau beda Pak? Beda. Yang lebih semangat pahalanya lebih besar. Maka Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada 2 penggalan dalam hadis itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Penggalan pertama berbicara tentang syarat sah amal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal yang sah itu hanyalah karena niat yang benar. Bukan niat yang riya. Dan niatnya benar sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Dia sholat subuh dengan niat sholat subuh, bukan sholat subuh dengan niat sholat duha. Ya, karena kesiangan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Penggalan yang kedua berbicara tentang hasil yang didapatkan. Apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kualitas batin itulah yang menentukan kualitas pahala seseorang. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara memperbaiki salat, maka tugasnya adalah memperbaiki lahir batin. Tugas kita adalah memperbaiki lahir batin. Baik, sekarang bentuk memperbaiki salat secara lahir.
Memperbaiki lahiriah salat dengan cara apa? Memperbaiki bagaimana gerakan salat yang benar, bacaan salat yang benar. Saya mau tanya, salat yang diajarkan Nabi SAW sudah sempurna enggak? Sudah atau belum? Sudah. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi gimana kira-kira? Rusak. Yeah. Jenengan kagungan meripat kali niku sempurna mboten? Sempurna. Ada yang mau ditambahi satu? Ya. Yeah. Belakang sini loh, kayak spion gitu Pak. Jadi kalau atlet orang nabrak. Kita punya dua mata sempurna. Sehingga kalau ditambahi satu lagi, sempurna atau cacat? Maka semua orang yang nambahi syariat itu ngerusak syariat. Sampaikan ini di semua masjid-masjid ya. Kalau Bapak jadi khatib. Karena ini berat bagi sebagian orang. Jadi dia diberitahu, kamu jangan tambah-tambahi. Wong koyo ngene kok dilarang, apik kok dilarang. Apik jare sapa apik? Nambah itu ngerusak. Bagaimana mungkin itu disebut baik? Wong itu ngerusak. Meja ini kalau kakinya di bawah sempurna enggak? Kasih satu di atas gimana? Hah? Ini kayaknya kurang kakinya ya. Tak tambahi di atas 3 gitu. 1, 2, 3. Apakah semakin menyempurnakan? Tidak. Itu baru kita bicara ciptaan manusia. Kita berbicara ciptaan manusia kadang ini udah bagus. Ini udah bagus, ini udah sempurna ini ya. Itu saja kalau ditambahi, kita bisa nilai itu ngerusak. Itu ciptaan manusia. Bagaimana dengan syariat Allah? Maka setiap manusia yang nambahi syariat itu ngerusak syariat. Sehingga tidak ada kriminal dalam agama yang lebih berbahaya daripada nambahi agama. Karena mereka berkedok atas nama kebaikan. Padahal aslinya itu kriminal. Sebab dia ngerusak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita ditanamkan, setiap tambahan jangan dilakukan dalam masalah agama. Kalau orang itu mau kreatif dalam urusan dunia, kita dorong, kita dukung. Sehingga dalam urusan dunia silahkan berkreasi. Kalau dalam masalah syariat, jangan coba-coba. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah menyampaikan sebuah pernyataan. Anda bisa catat pernyataan ini ya. Apa yang beliau sampaikan? Kata Imam Malik, "Man ibtada'a bid'atan fara'ahu hasanah faqad za'ama bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalatan." Silakan ditulis. Hah? Saya ulangi artinya. Mani ibtada'a bid'atan, siapa yang melakukan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah tegesnya apa? Nambah-nambahi syariat agama. Fara'ahu hasanan, dan dia memandang itu baik. Faqad za'ama bi anna Muhammadan, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah, telah mengkhianati risalah. Sampun? Kecepatan. Nah ini Masya Allah. Nggih, saya menyadari ini faktor ini apa? Untu napa? Usia. Nggih. Saya ulang ya. Nggih. Barang siapa yang melakukan praktek bid'ah, dan dia menganggap perbuatannya itu baik, berarti dia telah menuduh. Maka terus dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Risalah niku napa? Wahyu kerasulan yang Allah berikan kepada beliau. Tugas Nabi niku napa, Pak? Ya, basyirun wa nadhirun wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah
wa yuzakkihim, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hikmah ilmu dari Al-Quran tersebut, yaitu hadis-hadis beliau. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, ngajak mereka untuk meninggalkan yang kotor seperti perbuatan syirik, perbuatan maksiat, dosa-dosa jahat dan seterusnya. Sudah? Nah, sehingga orang yang berbuat bid'ah dan dia merasa itu baik, maka berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat. Karena dia anggap ada bagian yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam urusan apa? Ibadah. Tapi kalau dalam urusan muamalah, dalam urusan interaksi sesama hamba, dalam urusan teknologi, dalam urusan apalagi misalnya, dalam urusan duniawi, Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kowe luweh ngerti urusan dunyamu. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga mau dikembangkan, silahkan. Mau berkreasi, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau dalam urusan agama, itu urusan Nabi SAW. Kamu ngikuti saja, jangan membuat yang baru. Ini kan semuanya para khotib ya. Bapak-bapak kan khotib ya. Pelatihan khotib lansia. Karena biasanya kalau yang seperti ini punya jadwal khutbah. Nah, target kita memang begitu Pak. Jadi setelah jenengan lulus dari sanlat lansia, pulang jadi khotib. Menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari sanlat lansia. Oke, pun cekap? Kok belum? Sekarang kita mau bahas tentang memperbaiki sholat lahir batin. Jadi memperbaiki lahir tadi apa Pak? Memperbaiki gerakan dan bacaan yang benar. Kata kuncinya satu, jadikan sholatmu berdalil. Nah, jadikan sholat kita berdalil. Jadi ditulis gede-gede ya. Ditulis ya. Kata kunci memperbaiki lahiriah sholat adalah jadikan sholat kita berdalil. Berdalil niku tegese pripun? Setiap gerakan dan bacaan yang kita baca ada dalilnya, gampang gitu. Nek ra ono dalile ya aja dilakoni. Allahu Akbar. Nanti pirsa ngoten mboten? Ya. Ada Pak gerakan kayak gitu pernah lihat Pak? Hah? Allahu Akbar. Maksudnya muter-muter ngeten iki pripun? Hah? Ada yang begini, Allahu Akbar. Nah. Ada gini? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gini? Hah? Ada ya? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Iki nek jejer sing tengen tiba kiwa, sing kiwa tiba tengah sikut-sikutan. Dan ini melanggar sabda Nabi SAW. Nah Rasulullah SAW anit tahassur. Rasulullah SAW melarang tahassur. Tahassur itu malang kerik. Apa itu malang kerik? Berkaca pinggang. Nah, gini itu termasuk ya. Iki kurang dhuwur kursi ini. Begini ter? Atau begini? Ini enggak bisa ya? Atau ganti kursi itu aja. Ganti kursi. Di bawah. Nah, ini lebih tinggi ya. Begini ya. Oh, sama aja berarti wongnya sing pendek. Jadi kadang ada begini, kadang ada begini. Terus ada juga yang seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggih. Jenengan duwe tangga kaya ngono? Hah? Ada. Apa dalilnya? Ya? Pripun? Cuma niru-niru. Sehingga ketika dia beribadah, ada yang gaya A, gaya B, ono sing salate cepet nggih. Saking cepete sampai makmumnya itu kepontal-pontal. Aku gek rukuk wong wis sujud. Saking cepete imam. Kaya ngono kok betah gitu. Seperti itu dia betah sholat seperti itu. Baik. Jadi kata kunci kalau mau memperbaiki sholat secara lahiriah apa tadi? Jadikan sholat kita berdalil. Nah, karena waktunya terbatas, saya tidak mungkin menyebutkan seluruh dalil dari mulai depan sampai akhir. Nggih. Maka jenengan saya kasih tugas untuk membaca buku. Ya. Sanggup insya Allah? Baik, ujiannya tahun depan. Ikut sanlat lansia angkatan berikutnya atau tahun depan. Ya. Buku yang pertama, Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini banyak sekali, banyak yang punya ya, dan mudah untuk didapat. Atau bisa juga, saya juga punya buku judulnya Tafsir Salat. Nah, buku Tafsir Salat ini juga menjelaskan tentang bagaimana gerakan-gerakan dalam salat berdasarkan dalil. Saya sebutkan misalnya, carane takbiratul ihram waktu angkat tangan niku pripun wonten dalile. Carane sedekap itu pripun wonten dalile. Nah, kalau salat kita semuanya berdalil, berarti dari sisi lahiriah sangat berkualitas. Termasuk juga bacaan. Bacaan-bacaan dalam salat juga harus diiringi dengan dalil. Kowe maca kaya ngono ki dalilmu apa? Itu ada. Ya. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Ada kayak gitu? Hah? Ada. Saya itu dengar ada di samping saya kayak gitu, Pak. Jadi dia di ujung Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya kayak gitu ya. Makmumnya di samping saya rabbighfirli wali walidayya amin. Jadi dia baca rabbighfirli wali walidayya. Ini aneh-aneh orangnya kayak gini. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Hah? Alaihi salam. Salah to niku nggih? Yang disebutkan berapa nabi? 2. Sinten? Siapa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Harusnya alaihimas salam. Tapi kan orang bacanya alaihi salam. Kalau satu tunggal itu alaihi. Satu ya. Kalau 2 alaihima. Nah, dia pakai alaihi. Berarti yang didongakno ngomong siji. Kalau itu dianjurkan, kita membaca misalnya surat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Saat menyebutkan Muhammadun Rasulullah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, nanti kesisipan ayatnya. Coba buka akhir dari surat Al-Fatih. Itu kan kalimatnya Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Saat menyebut nama Muhammadun bersalawat enggak di situ, Pak? Tidak perlu karena kita sedang baca Al-Qur'an. Ya, sudah dibaca, coba dibukain Mas surat Al-Fatih. Secara online buka surat Al-Fatih, buka tanzil.net. Ya, ayat yang terakhir. Bisa? Share screen.
Ketemu? Nah, tanzil, sebentar, internetnya sedang diupayakan. Sudah? Tanzil.net. Sudah? Al-Fatah, bukan Al-Fatihah. Al-Hujurat aja, Al-Hujurat, buka Al-Hujurat. Sudah? Ketemu? Sampun kepanggih? Sudah. Apa kata pertama? Muhammadun. Muhammadun niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Atau jenengan tambahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nanti jadinya gimana itu ayat Qur'annya? Kacau. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah walladzina amanu. Apakah seperti itu? Tidak. Sehingga untuk adab dalam membaca Quran kita ikuti teks yang ada. Nggih? Sampun? Nah, kalau baca kayak tadi Pak, alaihi salam misalnya. Ya, karena ini sudah di luar apa? Di luar surat, mungkin tidak sampai ngerusak. Cuman apakah itu perlu dilakukan ketika dalam sholat? Nah, sehingga kalau dilakukan di luar sholat sih tidak masalah ya. Selesai dari surat, membaca surat, kemudian Anda alaihi salam di luar sholat. Sebagaimana kita menyampaikan nama Nabi, kemudian kita baca alaihi salam atau alaihi wassalam. Baik. Dan masih banyak yang lainnya yang menunjukkan bagaimana yang banyak di antara masyarakat kita yang kadang nambah-nambahi ketika sholat. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita hamba yang hanya mau mengikuti panduan yang ada, ora ditambah-tambah. Sebab yang namanya nambahin itu apa tadi? Ngerusak, bukan memperbaiki. Selanjutnya, memperbaiki batin. Nah ini yang sulit Pak. Ini yang paling berat. Perbaikan kondisi batin itu meliputi apa saja Pak? Meliputi apa saja? Satu, niatnya, ikhlas. Apalagi meliputi semangat imannya, keinginan untuk mendapatkan pahala. Terus apa lagi? Memperbaiki batin juga meliputi perenungan terhadap apa yang dibaca. Ini butuh belajar panjang. Karena manusia itu gampang goyah. Maka yang seperti ini butuh belajar panjang. Oke. Kadang di awal-awal ikhlas, lama-lama tidak ikhlas. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Makanya nyuwun sewu nggih. Bagi bapak-bapak yang punya sindrom orang tua. Sindrom wong tua niku napa, Pak? Sudah pensiun, di kantor nggak dipakai. Kemudian di lingkungan masyarakat usul dari Pak RT ya ora diterima. Wis tuwa. Arep daftar dadi karyawan rano perusahaan sing gelem nampa. Nggih? Akhirnya sasarannya adalah masjid. Makso aku pokoknya kudu ning ngarep. Biar orang itu tahu bacaan Qur'anku. Masya Allah. Akhirnya ketika dia jadi imam, Masya Allah, golek ayat sing ning tengah Qur'an. Golek ayat sing ning tengah Qur'an. Ra nyambung karena medot. Kadang dia medot konteks. Itu banyak sekali saya jumpai ya. Jadi dia membaca itu misalnya dialog yang seharusnya 5 ayat. Dia baca 3 ayat terakhir terus lanjutannya. Ini enggak benar yang seperti ini. Jadinya mutus konteks. Cuman dia ingin dapat kesan, oh bapak ini hafalannya banyak.
Nggak perlu yang seperti itu. Ya. Buat apa? Jenengan dikesankan, oh bapak ini hafalannya banyak. Wong ora yo digawa mati. Pujian itu dibawa mati nggak pak? Ya. Maka kalau sudah sepuh, ya. Kalau masih muda kan mungkin dengan dipuji nanti nambah semah sakit gitu. Anek wis tuwa gitu. Misalnya mau nyari pujian yang dicari apa? Nambah harta juga tidak nambah rizki, tapi kadang diperjuangkan pengen merasa bangga dipuji orang. Sudah saatnya kita berjuang untuk jadi orang yang dikenal penduduk langit walaupun dilupakan oleh penduduk bumi. Saya pengen lebih dekat dengan Allah tanpa pujian siapapun agar nantinya kita dikenal oleh penduduk langit dibandingkan oleh penduduk bumi. Sing ibu-ibu nggih ngoten. Wis tuwa senengane selfie. Nggih mboten, Pak. Bojone sampean nggih ngoten niku. Sabar, Pak, nek enggak ada rawatan kados ngoten niku. Itu buat apa? Selfie niku buat apa? Hah? Kenang-kenangan. Kenang-kenangan kok dipamerke. Jadi kadang ada masalah selfie ya, menampakkan kemewahan apa ya. Kadang dengan selfie itu dia pengen dianggap hebat hidupnya, padahal aslinya nggak ada gunanya. Maka sudah mulai saatnya, termasuk yang muda juga sama ya, ini nasihat bagi siapapun. Menjaga hati dengan tetap tawadhu, tidak ingin pamer cari perhatian, itu prestasi. Dan itulah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri, apalagi di usia senja, karena sebentar lagi kita mau pulang untuk selamanya. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mengenai perenungan-perenungan bacaan, di buku saya Tafsir Salat itu ada penjelasannya. Sehingga takbiratul ihram itu maknanya apa, baca Fatihah renungannya apa, ada di buku Tafsir Salat. Ada yang sudah punya buku Tafsir Salat? Kagungan, Pak? Nggih. Tolong dibaca ya, semoga nanti bermanfaat dan silahkan Bapak sampaikan kepada yang lain. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan untuk sesi materi, dan kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Ada banyak pertanyaan, kita bacakan langsung saja, Ustaz. Untuk yang pertama, Ustaz, bagaimana kalau kita mau sholat tahiyatul masjid digabung sama qobliyah, apakah boleh, Ustaz? Apakah boleh menggabungkan tahiyatul masjid dengan qobliyah? Jawabannya boleh. Tapi begini ya, menggabungkan beberapa amal dalam satu amal, itu yang digabungkan apanya, Pak? Niatnya, leras. Yang digabungkan niatnya. Nah, kalau menggabungkan niat, maka di situ ada amal utama dan ada amal pengikut. Saya ulang ya. Dalam menggabungkan niat itu ada amal utama, ada amal pengikut. Sehingga posisikan amal utama sebagai niat utama, amal pengikut sebagai niat pengikut. Ibaratnya begini, saya sholat A, nyambi B, nyambi C, ngerti nggih? Sehingga amal utama ditaruh sebagai niat utama, amal pengikut sebagai niat pengikut. Saged insyaallah. Contoh, tahiyatul masjid dengan qobliyah niku sing utama yang mana? Yang utama yang mana? Hah? Yang utama qobliyah. Nah. Tahiyatul masjid dengan qobliyah itu yang utama apa? Qobliyah. Sedangkan tahiyatul masjidnya ngikuti. Karena tahiyatul masjid itu tidak harus ada sendiri. Yang penting pokoknya sholat sebelum duduk di masjid, itu saja. Maka mau qobliyah dulu, mau sholat yang lain dulu silahkan. Yang penting pokoknya sholat sebelum duduk. Ngerti nggih? Sehingga Anda pasang niat utama qobliyah, nyambi tahiyatul masjid. Begitu. Wallahu a'lam.
Selanjutnya. Baik, selanjutnya Ustaz. Apa salat sunnah awabin? Silakan Ustaz. Nabi SAW bersabda, Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat awwabin adalah salat yang dilakukan ketika pedet kepanasan. Jadi orang dulu ngumbar onta keluar pagi nggih, dan anak-anak onta ya melu sisan. Nggih. Ketika sudah jam-jam siang, jam 10 ke atas, jam 11, maka yang anak-anak onta ini kepanasan sehingga dia nggak tenang, muter-muter raisom, nggak bisa berhenti. Dia balik dulu ke kandang. Itulah waktu di mana anak onta sudah mulai kepanasan. Salat duha di waktu itu pahalanya paling besar. Maka disebut salatul awwabin. Nabi SAW bersabda, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya awwabin adalah salat ketika sudah panas. Itu sama dengan salat duha di akhir waktu. Sekarang ada pertanyaan. Insya Allah yang bisa jawab nanti pulang dapat bingkisan. Nggih, Pak? Insya Allah. Yang bisa jawab pulang dapat bingkisan. Nggih. Mana sholat duha yang lebih afdol? Di awal waktu, waktu syuruk, ataukah di akhir waktu menjelang duhur? Sebentar dulu. Ustaz, kayaknya angkat tangan dulu. Nanti baru dikasih taatnya. Yang angkat tangan duluan yang belakang. Nggih, monggo. Bapak boleh berdiri? Bukan di awal waktu. Kenapa? Iya, sholat awabin tadi. Nah, di sini ada yang jawab. Ibu dan Di jawab. awal Ya. waktu atau di akhir waktu? Di akhir, kenapa di akhir? Betul sekali. Lagi sibuk-sibuknya orang dalam urusan dunia. Jadi kenapa disebut sebagai sholatul awwabin? Karena ketika itu orang sedang sibuk dunia, dia misah dari kegiatan dunia, madep mantep sholat. Nah, maka pahala orang ini lebih besar. Insya Allah semuanya nanti dapat bingkisan. Mau saya jawab kathah kan berarti semuanya dapat bingkisan. Oke, Baik, baik, silakan. jazakallahu khairan. Ustaz, selanjutnya. Ada angkat tangan? Lah itu masalahnya. Kalau pegawai kantor ninggalin kantor gimana? Itu resiko pegawai kantor. Sehingga nunggu pensiun dulu baru bisa melakukan. Loh kan dia nggak ngantor setiap hari toh. Ada yang libur nggak? Ada. Hari apa libur? Sabtu Ahad. Maka dia bisa laksanakan sholat awabin Sabtu Ahad. Sabtu Ahad nanggung ya Pak, lagi di tempat wisata. Orang ketika Sabtu Ahad, misalnya pergi kemana, jam 11 itu, wah nanggung banget itu, arep mampir masjid ya. Males, makanya sholat awabin itu berat. Bagi sebagian orang yang dia tidak punya tekad untuk menyisahkan waktu dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya Ustaz, dalam bacaan salat berjamaah surah Al-Fatihah untuk jawaban amin bagi Surat jamaah itu Al-Fatihah hukumnya wajib atau sunnah? Coba diulang, pelan-pelan. Dalam bacaan salat berjamaah surah Al-Fatihah untuk jawaban amin bagi jamaah hukumnya wajib atau sunnah Ustaz? Bagi Jamaah Jamaah. membaca amin hukumnya bagaimana Ustaz? Baik, apa hukum membaca amin bagi makmum? Wajib ataukah sunnah? Ya. Ada perintah dari Nabi SAW. Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Fa innahu man ta'minuhu yuwafiqu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apabila imam sudah selesai mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Nah, itu ada perintah, ucapkanlah amin, itu perintah bagi siapa? Makmum. Nah, perintah ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai perintah wajib.
Maka membaca amin bagi makmum sebagian ulama menilai wajib. Meskipun ada juga yang mengatakan perintah itu perintah anjuran dan tidak wajib. Wallahu alam. Intinya ada khilaf berkaitan dalam memaknai perintah bacalah amin setelah imam selesai mengucapkan waladdallin. Nah, imamnya anjuran ikut baca. Kalau imamnya dianjurkan untuk baca. Baik, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. apa maksud dari mencuri dalam sholat? Dalam sholat berjamaah ada makmum yang bergerak saat imam takbir dan ada yang imam selesai takbir, makmum baru bergerak. Mana yang sesuai syariat? Ada dua kasus berarti ini ya. Pertama tentang mencuri dalam sholat. Yang kedua mendahului imam atau membarengi imam. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, aswa'u sariqatin alladhi yasriku fi salatihi. Maling sing paling elek itu maling sing mencuri salatnya. Ya Rasulullah, kaifa yasriku fi salatihi? Ya Rasulullah, gimana orang maling ketika salat? Salat kok karo maling juga HP orang bisa enggak? Hah? Pemahaman orang kan kayak gitu. Salat karo ngogok celananya orang lain, nemu duit, ini bisa nggak? Ternyata bukan itu. Siapa yang mencuri dalam sholat? Lalu Nabi SAW mengatakan, alladzi la yutimmu ruku'ahu wala sujudah. Yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jadi sholatnya cuma tutul. Yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Saya ketemu orang, sepuh niku kan gerakannya lambat atau cepat, Pak? Ada yang cepat. Baik. Saya ketemu orang usianya 70 sekian tahun. Gerakannya lambat. Jadi mau berdiri, mau duduk itu lambat. Tapi sholatnya cepat. Bisa nggak kayak gitu? Gerakannya lambat, sholatnya cepat. Saya sholat sunnah dengan beliau. Selesai sholat wajib kita sholat sunnah. Saya sholat sunnah 2 rakaat, beliau 2 rakaat. Saya dapat 1 rakaat, beliau sudah salam. Setengahnya. Dan cepat sekali. Cepatnya itu gimana? Allahu Akbar. Jadi Fatihah, terus rukuk. Rukuknya pelan, tutul langsung gini, cuman gini-gini dok. Jadi saat rukuk itu tidak bertahan. Saya yakin nggak cukup untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 1 kali nggak cukup. Itu pun, nggih, nyun sewu, punggungnya tidak ditekuk sempurna. Cuman ya mong napa nggih, seperti inhina, nekuk sedikit terus sudah bangkit. Terus alhamdulillah selesai sholat, saya tanya, Bapak Yuswa pinten? Tak kasih tahu, Pak, kalau sholatnya seperti ini bahaya. Makin jenengan su'ul khotimah. Ini Arab nyampluk kan badan sakit dong, lambat gerakannya. Jadi kita kasih tahu, dulu ada sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Beliau ketemu dengan orang yang sholatnya seperti ini, gerakannya cepat. Terus ditanya, mundu mata tusalli mithla hadha? Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Terus orang tadi menjawab, arba'una sana, 40 tahun. 40 tahun itu tambah usia dia balik, ya mungkin usia dia 50-an sekian tahun atau 60-an tahun. 40 tahun saya sholat seperti ini. Lalu Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan, lau mutta ala hadha, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek sampai kue mati sholatmu kaya ngene, kue mati tidak membawa ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ngajari sholat seperti itu. Maka ada sholat taraweh 21 rakaat 7 menit pletas. Iki senam. Dudu sholat. Allah tidak menerima sholat. Nah inilah yang dimaksud dengan maling ketika sholat. Yang kedua, gerakan makmum terhadap imam. Perhatikan ya, ada 4.
Ada 4. Mendahului imam, terlalu telat dari imam, barengi imam. Salah atau benar ini? Mendahului imam, salah atau benar? Terlalu telat dari imam. Imamnya sudah tasyahud akhir, sujudnya ratangi-tangi. Wah. Suwe men sujud. Utang Pak, utang. Utangnya oke. Membarengi imam, salah atau benar? 3 ini salah. Yang keempat yang benar. Mengikuti imam. Barengi itu gimana? Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gini ya, ini barengi imam. Yang benar apa? Ngikuti imam. Abu Hurairah bercerita. Pada waktu Nabi SAW sujud, falam yamhani ahaduna, maka tidak ada satupun di antara kita yang nunduk sampai Rasulullah SAW sudah sempurna meletakkan dahinya di tanah, baru kita tunduk. Jadi aturan bagi makmum itu ketika jamaah ngikuti imam. Panduannya gampang. Kalau imam sudah terdengar bar, maka barulah Anda bergerak. Ya. Sama seperti misalnya baris berbaris ya. Hadap kanan, terjadi gema. Sudah hadap kanan belum? Tunggu apa? Bisa orang itu. Baru gerak, dia bergerak. Imam baru Allah, ikan karena imamnya wis tua ya. Allah medun ya suwe. Makmumnya wis Allah wis gerak semua. Tunggu dulu sampai bar, barulah makmum bergerak. Sakit badan? Nah, itu yang dimaksud mengikuti imam. Jangan barengi imam tapi ikuti imam. Nah, Termasuk kalau salam, Ustaz. Misalkan salam itu nunggu imam selesai 2 kali salam. nah atau sekarang imam salam 2 belakang? kali. Makmumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, makmum sing anak-anak assalamualaikum warahmatullah langsung lari juga sego. Jumat berkah. Saya pernah itu ikut Jumatan kayak gitu. Itu waktu di Madiun. Di Madiun, saya masih ingat ya. Jadi imam baru salam sekali assalamualaikum warahmatullah. Sing anak-anak sudah sampai nasi, Pak. Kalau imamnya salam 2 kali, maka ditunggu sampai salam kedua selesai. Tapi suwe Pak, kesuwen. Lho sampean disi salam arep ngopo? Engko ya metune tetep metu teko masjid bareng-bareng. Makanya kalau imam salam 2 kali, assalam, baru salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Suwe tinteni ya. Makmum ngapain nunggu ini? Berdoa. Waktu mustajab adalah waktu menjelang salam. Jadi jangan sia-siakan. Kesusu salam arep ngopo? Berdoa mumpung masih nunggu salam kedua imam. Kadang ada imam yang salamnya lama katanya. Assalamualaikum warahmatullah. Suwe. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru kita salam. Di masa Anda nunggu tadi, perbanyak apa? Berdoa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berikutnya, bismillah, jika kita ikut pendapat ulama bahwa bacaan Al-Fatihah wajib dibaca oleh imam, makmun maupun munfarid, sebaiknya atau yang afdal kapan membacanya bagi makmun? Baik. Berkaitan dengan hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Kalau imam dan munfarid wajib ya. Rukun. Kalau makmum bagaimana? Untuk sholat sir makmum baca Fatihah. Untuk sholat jahar ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat makmum sholat jahar juga membaca Al-Fatihah. Utuh baca Al-Fatihah. Ya? Dan ini pendapat Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari berpendapat kalau ada makmum sholat jahriyah ketinggalan Fatihah, gabung ketika imam sedang membaca surat,
maka nanti ketinggalan 1 rakaat. Itu pendapatnya Imam Bukhari. Yang kedua, makmum tidak perlu baca Al-Fatihah untuk sholat jahriyah. Jadi ketika imam membaca dengan keras, makmum cukup mendengarkan saja, tidak perlu baca Fatihah. Dan karena perbedaan pendapat ini cukup kuat di antara masing-masing pendapat, masing-masing punya dalil yang cukup kuat, maka kita saling menghargai. Kalaupun ada yang berpendapat A, ya kita hargai, ada yang berpendapat B, kita hargai. Dua-duanya pendapat yang cukup kuat. Wallahu alam. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Ustaz. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kondisi safar beliau tidak melaksanakan jamak qashar, dan bagaimana sebaiknya pelaksanaan sholat bagi musafir? Beliau tidak. Iya, Ustaz. Beliau tidak melaksanakan jamak qashar. Yang memastikan itu siapa? Ini pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Oh, Apakah Rasulullah SAW pada kondisi safar beliau tidak melaksanakan jamak qashar? Kemudian bagaimana sebaiknya pelaksanaan sholat bagi musafir? Baik, justru sebaliknya ya. Rasulullah SAW ketika safar, beliau jamak qashar. Ibnu Umar pernah bercerita itu. Usafiru ma'an Nabi SAW wa Abi Bakrin wa Umar falam yazid ala thnain ala rak'atain. Aku pernah bersafar bersama Nabi SAW. Pernah bersafar bersama Abu Bakar, pernah bersafar bersama Umar, dan belum pernah aku mengikuti mereka lebih dari 2 rakaat. Maka sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin ketika safar itu qashar. Ketika Nabi SAW haji, beliau safar di Arafah, beliau qashar di Arafah, beliau qashar di Muzdalifah, qashar di Mina, qashar. Tapi ada yang tidak dijamak. Kapan itu? Di Mina. Sunnahnya ketika haji, waktu di Mina, itu qashar saja tanpa jamak. 2 rakaat, duhur, sudah. Nanti asar, 2 rakaat lagi asar. Kenapa? Karena orang di Mina nggak ngapa-ngapain. Ya cuman bertahan aja di Mina. Walaupun orang jamaah haji serah betah. Padahal itu kunci keberhasilan haji. Sabar bertahan. Nek sabar bertahan, insya Allah mabrur. Ora betah pak, lunga neng hotel. Turu neng hotel. Sebab di Mina itu berat. Bagi yang tidak sabar, di Mina itu berat. Lebih milih tanazul, tidak mabit di Mina. Mobat mabit neng hotel. Nggih. Jadi ketika safar Nabi SAW jamak, dan kalau qashar kadang beliau qashar, kadang beliau tidak qashar. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Ustaz. Kita sampai jam berapa? Ada extra time Ustaz? Setengah jam lah. Jadi jamaah tolong sabar ya. Nek bolak-balik ndelok jam itu berarti pengen ndak kita ngerampung. Baik. Selanjutnya Ustaz, salat sunnah utamanya dikerjakan di rumah. Untuk sholat berjamaah ada keutamaan juga. Kalau sholat sunnah di rumah tidak mendapatkan shaf pertama, bagaimana Ustaz mensiasati hal tersebut? Masya Allah, ini pertanyaan serius ini. Paham pertanyaannya Bapak? Paham ya? Kalau saya sholat sunnah qobliyah di rumah, qobliyah ya, kalau ba'diyah nggak masuk di situ. Kalau saya sholat sunnah qobliyah di rumah, setelah itu baru ke masjid, nanti sampai masjid nggak dapat shaf pertama. Tapi kalau saya sholat sunnah di masjid, saya bisa dapat shaf pertama. Tapi sholatnya di masjid. Padahal sholat sunnah yang afdal di mana? Di rumah. Mana yang lebih baik? Sholat sunnah di rumah, cari yang afdal, tapi nggak dapat shaf pertama. Atau sholat sunnah di masjid, sehingga kurang afdal dibandingkan di rumah, tapi dapat shaf pertama. Mana yang lebih baik? Di rumah atau di masjid? Hah? Di rumah kan ibu-ibu masalahnya. Baik, yang mengambil pendapat di rumah angkat tangan. Ya, angkat tangan. Tetap di rumah. Walaupun nanti nggak dapat shaf pertama.
Oh, Masya. Ya, 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 ya. karena Kadang kita imam juga, imam. kadang imam ditinggal loh Pak. Terus dikomati. Nek ngeten iki urik nih ngeten iki. Wes pokoknya nunggu aku ya, aku urung teko aja sampai komat. Ya. Itu pinter, itu solusi yang terbaik. Ya. Jadilah imam. Ada jamaah juga yang tanya, Pak gimana sih tipsnya biar nggak pernah masbuk ketika sholat? Jenengan jadi imam. Baik, selanjutnya. Mana yang lebih baik, di rumah atau di masjid? Di masjid. Kenapa di masjid? Agar dapat soft. Nah, baik, penjelasannya kayak gini. Bisa didouble niatnya. Penjelasannya seperti ini. Ada sebuah kaidah, bunyinya kayak gini. Yulhaqul far'u bi aslihi. Cabang itu diikutkan dengan asal, dengan pokoknya. Ada pokok, ada cabang. Bagian cabang itu mengikuti bagian pokok. Gitu ya. Baik. Ada amal wajib, ada amal sunnah. Oke. Salat sunnah, ada salat wajib, ada salat sunnah. Oke. Keutamaan salat sunnah itu jika dilakukan di rumah. Berarti melakukan salat sunnah di rumah itu turunan dari keutamaan salat sunnah. Paham? Baik. Dapat soft pertama itu keutamaan salat wajib. Maka mendapatkan soft pertama itu turunan dari kesempurnaan ibadah wajib. Paham? Baik. Sekarang kita bandingkan antara amal wajib dengan amal sunnah, lebih utama yang mana? Wajib. Maka dahulukan keutamaan yang wajib daripada keutamaan yang sunnah. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi kesimpulannya sholat di mana? Di masjid. Kalau Anda dapat soft pertama, itu menyempurnakan sholat wajibnya. Dan itu lebih bagus. Tapi kalau kita sholat di rumah, menyempurnakan sholat sunnahnya. Maka kita dahulukan keutamaan amal wajib daripada amal sunnah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Pada saat makmum sholat zuhur dan asar atau bacaan sir, saat imam bacaan surat masih berlangsung, sedang kita sudah selesai Saat baca imam surat. baca apa? Masih berlangsung baca surat Ustaz. Jadi Al-Fatihah baca surat, sedang kita sudah selesai bacaan suratnya. Apa boleh menambah bacaan surat lagi Ustaz? Atau kita diam saja? Imam makmum sudah selesai baca surat, imamnya belum ruku. Iya, masih Apakah kita baca surat atau diam saja? surat tambahan Ustaz. Surat Kita udah tambahan selesai atau diam saja? Baik. Kaidah ini ya. Jangan biarkan sholat Anda nganggur. Nah, itu kaidah ya. Nganggur niku napa Pak? Mau meneng ae nganggur niku. Iku kok gak salam-salam ya imamnya kok gak salam-salam. Nah, jok-jok ngantuk. Saat Anda tasyahud akhir, imamnya lama sekali gak salam-salam. Kesempatan apa? Nah, makmumnya berdoa. Ruku misalnya, Bapak sudah selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Imamnya gak iktidal, bangkit kok gak bangkit-bangkit, ratangi-tangi kenapa? Jangan diam, aku wis pengen telu iki. Apakah maksimal 3 kali? Tidak. Boleh ditambah? Sebanyak-banyaknya. Sujud ketika sholat. Anda sudah membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Imame donga suwe gak tangi-tangi, kok gak tasyahud itu. Apa yang kita lakukan? Jangan sia-siakan. Jangan biarkan sholat kita ada bagian yang nganggur, yang kosong. Sehingga kalau tadi imamnya belum rukuk, kita sudah selesai baca surat, kok imamnya gak rukuk-rukuk ya. Jangan diem. Itu karena Bapak mau kulhu tok, kulhu. Nek kulhu inna a'toina, balik meneh kulhu. Imamnya baca Al-Baqarah. Maka dalam kondisi itu Anda tambahin apa? Surat. Anda baca surat-surat yang lain. Nah,
Baik Ustaz, berikutnya Ustaz, tatkala ke masjid naik motor dan jalan kaki, apakah berbeda pahala yang didapatkan Ustaz? Apa perbedaan pahala antara ke masjid naik motor dengan ke masjid jalan kaki? Jalan kaki ketika ke masjid, langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa. Itu tidak bisa dihitung dengan putaran roda. Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya rumah tetangga masjid yang bisa dicapai dengan jalan kaki. Walaupun jauh. Ya, kira-kira 300 meter jauh nggak? Hah? Orang sekarang sudah merasa jauh. Saya merasa sangat bersyukur ketika saya itu tinggal di daerah yang untuk ke masjid bisa jalan kaki. Itu Masya Allah, nikmat luar biasa Pak. Saya pernah tinggal di perumahan yang masjidnya jauh. Jadi kalau ke masjid itu butuh ya mungkin ada 7 menitan kalau jalan kaki ya. Jalan kaki 7 menit ya lumayan ya. Dan kadang saya jalan kaki, kadang naik motor, tapi ya kerasa adoh karena lumayan itu. Sebab masjidnya itu nyebrang kali dan harus muter untuk dapat jembatan. Sementara saya tinggal di perumahan paling pojok. Nah. Dan ya saya merasa kalau ada orang yang tinggal di perumahan, tapi perumahannya jauh dari masjid, untuk ke masjid harus naik kendaraan. Ini dia kehilangan banyak keutamaan. Maka yang paling bagus adalah kalau kita tinggal di daerah yang dekat dengan masjid. Artinya kalau ke masjid itu akses jalan kaki masih bisa. Ada teman-teman di Jakarta yang ngeluh. Di sini kalau kita Jumatan tuh bayar 20.000. Jumatan kok bayar tuh? Hai parkir. Hai salamu dewe Jumatan nganggo mobil. Harusnya apa? Jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki nanti di situ khotibnya nggak enak. Nah itu milih-milih khotib tadi menyebabkan dia harus naik mobil. Enggak apa-apa, khotib enggak enak. Kamu tidak bertanggung jawab dengan enaknya dan tidak enaknya khotib. Kalau sekiranya khotibnya bikin ngantuk, udahlah. Yang penting pokoknya hadir, dengerin dengan baik. Kalaupun enggak dapat ilmu ya nanti bisa ditambahi melalui apa? Kajian. Materi khotib mau itu-itu aja Pak, enggak ada perubahan. Jadi saya mau menambah ilmu enggak ada, enggak apa-apa. Daripada cuman safari Jumatan. Kadang Jumatan di sana, kadang Jumatan di sana. Ya akhirnya dia kehilangan keutamaan apa? Jalan kaki. Lakukanlah jalan kaki ketika menuju masjid. Karena setiap langkah kaki kita kanan menghasilkan pahala, mengangkat derajat, kiri menghapus dosa. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ya makanya kan teman-teman yang umroh itu sengaja kita taruh di hotel yang jauh. Rasa protes ya. Murah masalahnya. Oke Pak. Ini alumni umroh ANB itu. Jauh atau dekat Pak itu Pak? Oh dekat, berarti besok lebih jauh lagi. Baik Ustaz, baik lanjutkan ada yang bertanya. Ustaz, di zaman Rasulullah belum ada jam. Kami ingin meneladani waktu bangun Rasul untuk sholat malam. Pukul berapa Ustaz Rasul bangun untuk sholat malam? Nabi SAW bangun malam itu pukul berapa? Itu bervariasi. Sampai kalau nggak salah pernyataan Anas, kalau nggak ya Jabir. Nabi SAW terkadang sholat malam di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Sehingga siapa yang ingin melihat Nabi SAW sholat qiyamul lail di awal malam, bisa. Siapa yang ingin melihat Nabi SAW qiyamul lail di tengah malam, bisa. Karena beliau bervariasi. Terkadang awal, terkadang tengah, terkadang akhir. Dan ini memberikan kelonggaran bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau qiyamul lail, silahkan qiyamul lail mana yang paling gampang. Aku lho Mas, jam 8 wis ngantuk, nggih. Tapi jam 1 wis ra iso turu. Engko jam 3 turu, wis ngantuk meneh. Nah, berarti Bapak cocok qiyamul lail tengah malam. Malam awal
istirahat. Jam berapa Anda ngelilir nggak bisa tidur, gunakan qiyamul lail, jangan dolanan HP. Ya. Setelah itu kok ngantuk lagi, tidur lagi. Mana yang paling gampang, silahkan qiyamul lail di situ. Sebab qiyamul lail Nabi SAW itu terkadang di awal, di tengah, dan di akhir. Wallahu alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika kita sholat lupa niat? Yang pertama di awal sebelum masuk, di awal setelah takbir, di tengah sholat, di akhir sholat. Apakah sholatnya sah atau diulang Ustaz? Jadi lupa niat Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apakah Sebentar. tetap sah sholatnya? Tenang dulu, ya. Oke. Mungkin nggak orang itu lupa niat? Mungkin. Mungkin nggak sholat lupa niat? Mungkin? Lupa niat itu kan berarti tidak sengaja ya? Mungkin nggak sholat rasa sengaja? Mungkin Ustaz. Mungkin. Pernah punya pengalaman sholat nggak sengaja? Aku orang sengaja kok sholat yo. Ada? Misalnya gini ya, ya coba. Rasa sengaja kepethuk itu bisa nggak? Bisa? Bisa. Loh kok ketemu kamu? Wah, padahal kita nggak sengaja ya. Itu bisa? Bisa. Bisa. Misalnya dalam sanad ini ya, ada kawan SMA dulu. Loh, kok kamu? Oh iya kamu. Wah, rasa sengaja kepethuk gak janjian, bisa? Bisa. Akhirnya silaturahmi nggak sengaja. Itu bisa. Ketemu di mana? Loh, sepupunya ada di sini. Dulure ono ning kene. Kemarin kan sempat ada itu kakak Adi, rasa sengaja petuk di sanlat. Kakak Adi, Pak. Lu kok ada di sini? Loh, ada di sini daftar, melu daftar. Sanlat. Tidak sengaja ketemu. Itu mungkin. Dia silaturahmi nggak sengaja. Karena tidak direncanakan. Paham ya? Baik. Ada nggak sholat rasa sengaja? Napa tumon? Buatan nggih? Sampai ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ada ulama yang bilang kayak gini. Lau kullifna bi'amalin bila niyah lakana mimma la yutaq. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal tanpa niat akan jadi amal yang mustahil bisa dikerjakan. Tolong kerjakan sholat tanpa niat. Nggak boleh ada niat. Kalau ada niat batal. Bisa kira-kira? Allahu Akbar. Aku sudah niat ya. Sik. Tanpa niat. Ojo sampai sengaja sholat. Ya ora mungkin. Andaikan kita diperintahkan untuk mengerjakan amal tanpa niat, maka itu akan menjadi amal yang mustahil bisa dikerjakan. Paham ya? Baik, tapi masih ada tapinya, belum selesai sampai di sini ya. Jika yang dimaksud adalah tidak punya niat sholat tertentu, nah itu mungkin. Nggih, misalnya ini cerita real ya, cerita nyata Pak. Tak dongengi sampean. Nggih. Saya dan teman saya sepedaan, ya. Terus mampir di sebuah masjid waktu duhur. Lalu kita sholat jamaah. Saya dan teman saya terpisah softnya, satu soft tapi terpisah. Di tengah sholat duhur udan deras sekali. Terus kemudian selesai sholat duhur, hujan belum reda. Imamnya nyuruh muadzin qomat. Terus kita sholat 4 rakaat. Selesai sholat, teman saya mendekat ke saya. Iki mau sholat apa? Lah kowe melu ora? Melu. Oh melu kok ora ngerti. Sholat apa itu? Sholat apa? Asar. Sholat asar jamak dengan duhur. Kenapa jamak? Betul sekali. Dia sholat asar jamak dengan duhur. Sholat teman saya ini
Ngerti nggak dia? Karena nggak ngerti, berarti dia sudah punya niat sholat asar nggak? Tidak. Belum ya. Dia nggak punya niat sholat asar. Berarti sah nggak sholatnya sebagai sholat asar? Dia punya niat sholat tapi tidak punya niat sholat asar. Paham? Nah, maka dia dapat pahala sholat tapi tidak dapat pahala sholat asar. Nanti waktu asar wajib ngulang. Insya Allah cukup jelas ya. Nah, kejadiannya saya sendiri. Saya pernah, tadi teman saya ya. Tadi teman saya. Ini saya sendiri ya. Saya pernah bangun mendengar pengumuman kematian. Wah, bangun langsung gelagapan. Wah, ada pengumuman kematian. Dah, akhirnya langsung ke toilet, sholat. Qobliyah subuh, sholat subuh. Selesai sholat subuh, adzan subuh. Ternyata pengumuman tadi itu sebelum subuh. Nah, pikiran saya sudah pengumuman berarti biasanya bar subuh. Maka saya bangun langsung sholat subuh. Nggih. Karena engkau yang masjid ya restoran wong wis sepi, sudah sholat di rumah saja. Sholat subuh. Sudah nggak lihat jam waktu itu. Yes, kalau orang gelagapan kan tidak lihat jam. Udah langsung ke toilet sholat subuh. Sah nggak sebagai sholat subuh? Hah? Tidak sah, kenapa? Walaupun punya nih, nah ini niat salah tempat. Niatnya salah tempat. Andaikan tadi saya niatkan tahajud, sah? Sah. Karena pada tempatnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, yang sering terjadi itu tadi, dia lupa sholat apa yang mau dia kerjakan sebelum sholat. Mengwaton takbiratul ihram. Makanya sebelum sholat, menghadirkan niat sholat apa itu harus ada. Paham ya? Tapi tidak harus niat sholatnya karena pasti sengaja sholat. Cuma niat sholat apanya yang harus dihadirkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, berikutnya pertanyaannya, Ustaz setelah salam, sering orang ngusap muka dan bersalaman. Apakah ini termasuk sunnah Nabi SAW? Kemudian, apakah kacamata, jam tangan boleh dipakai saat sholat Ustaz? Karena belum ada pada saat zaman Nabi. Apakah kacamata dan jam tangan boleh dipakai untuk sholat? Karena tidak ada di zaman Nabi SAW. Nah kalau celana dalam gimana? Kalau masalah pakaian bebas. Yang penting tidak najis dan menutup aurat. Ya. Jadi jangan berpikir tidak ada di zaman Nabi SAW. Ada banyak sekali pakaian yang mungkin tidak ada di zaman Nabi SAW. Ketuireng. Rasulullah SAW warnanya apa Pak? Kedune Pak? Beliau pakai sorban kadang warna putih, kadang warna hijau, dan yang lainnya. Kalau pakai cadar ketika sholat, jika di tempat umum boleh. Tapi di tempat umum artinya banyak lelaki ya. Tapi kalau di tempat khusus akhwat ya enggak boleh. Lanjut ya. Jadi masalah kacamata, jam tangan, boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua, tentang salaman dan ngusap wajah. Yang ada itu ngusap wajah setelah doa. Doa ngusap wajah itu hadisnya hasan. Sehingga doa, habis doa ngusap wajah silahkan. Ini sing merem ora ngerti ini sing merem nggih. Sing merem tolong ditangeni nggih. Jadi yang ada selesai berdoa boleh ngusap wajah. Tapi kalau selesai sholat tidak perlu ngusap wajah. Yang kedua, salaman. Salaman itu dianjurkan ketika kapan? Pas ketemu, bukan selesai sholat. Selesai ibadah ya salaman Pak. Nek ngono berarti selesai adzan salaman. Bar poso salaman. Jenengan bar buka poso salaman enggak? Alhamdulillah kita sudah berbuka salaman. Nanti kalau habis selesai ibadah salaman, hampir semua ibadah salaman semua.
Terus salaman itu fungsinya apa? Ketika ketemu. Salaman setelah ketemu. Bukan salaman selesai ketemu. Salaman, bar sholat salaman. Oleh karena itu, ketika kita di masjid ketemu, silakan salaman. Sampaikan assalamualaikum. Lalu sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Nanti selesai sholat tidak perlu salaman. Jangan kepeksa salaman. Nah, orang kan beralasan kayak gini, itu kan sudah selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat, kegiatannya bebas. Bar sholat ngising oleh enggak? Nah, itu alasannya ya. Kan nonton ceramah itu ya. Dia ngomong kayak gitu. Ya, salaman ini butuh atau tidak? Butuh atau tidak? Kalau selesai sholat ke toilet, butuh atau tidak? Butuh. Salaman ini selesai sholat butuh atau tidak? Nah, karena nggak butuh, kenapa dilakukan? Jadi memaksakan diri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Selamat. Bar sholat langsung salaman. Ngarep nguri kiwa tengen. Sing durung rampung sholat sek tasyahud ditunggoni. Wes ngatung ini. Ini kan memaksakan diri. Kamu itu ngapain kayak gini? Nah, tapi kan sudah selesai sholat. Iya, selesai sholat, tapi kalau rutin jadi aturan. Makanya ada kaidah idza takarrara. Sesuatu yang berulang dilakukan secara rutin berarti dia jadi aturan. Sehingga yang terjadi bar sholat rasalaman kaya ono sing ilang. Kok ono sing kurang ya, Pak? Kurang apa? Wis lengkap sholatmu. Nah, itu bukti apa yang dia lakukan jadi aturan. Jadi aturan itu seolah-olah selesai, sudah dia lakukan sempurna, masih ada perasaan seperti ada yang kurang. Ngobati itu lama, Pak. Ngobati itu lama. Makanya kita bersyukur kepada Allah kalau amalan kita masih murni, tidak kecampuran dengan aneka tambahan. Nah, selanjutnya. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, sholat fardu yang semula 50 akhirnya bisa dinego 5 kali sehari. Apa dasar jumlah rakaat masing-masing sholat fardu dan apa dasar sholat zuhur dan asar tidak dikeraskan sementara sholat subuh maghrib bisa dikeraskan? Sewaktu Rasulullah SAW selesai Isra Mi'raj, kemudian hari berikutnya Jibril datang kepada beliau ngajari sholat. Dan Jibril itu datang 2 hari. Isra Mi'raj, besoknya Jibril datang ngajari sholat. Dan itu 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Di hari pertama Jibril ngajari sholat di awal waktu. Jadi zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, dan seterusnya. Di hari kedua Jibril ngajari sholat di akhir waktu. Zuhur di akhir, asar di akhir, sampai sholat yang terakhir di akhir. Lalu kata Jibril, baina hadzainil waqtaini salatun. Sholat itu dikerjakan di 2 rentang waktu ini. Di rentang 2 waktu ini. Dan di situ Jibril ngajari gimana cara sholat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Termasuk keras dan pelannya bacaan. Turun-temurun dialami oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi yang lain. Dari zaman Nabi SAW sampai sekarang nggak putus. Pernah nggak ada satu generasi sholat jamaah itu putus sedunia? Waktu corona putus nggak? Tidak, masih banyak yang sholat jamaah meskipun berjarak. Nah, dari turun-temurun itu, dari zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, kemudian generasi para ulama penulis hadis, terus sampai zaman kita ngikuti sama semuanya. Mana yang keras, mana yang pelan. Begitu Pak ya. Jadi disitulah kita dapat dalil dengan pasti bahwa praktek Nabi SAW seperti itu. Wallahu a'lam. Masih banyak. Baik, masih banyak Ustaz pertanyaannya yang masuk ke kita. Dilanjut, kita bacaan lagi pertanyaannya. Ustadz, kalau sebelumnya ada sholat wajib yang dijamak sendiri, lalu ikut lagi sholat wajib dengan mengikuti
sholat berjamaah bagaimana Ustaz? Jadi dia udah sholat wajib di jamaah, kemudian ada sholat jamaah, dia ikut lagi. Apakah dibolehkan Ustaz? Ya, hukum asalnya begini ya. Kalau sholat kita itu sah, maka jangan diulang kecuali ada sebab. Kita ulangi. Jika sholat kita sah, maka jangan diulang. Karena ngulang-ngulang tanpa dasar itu jadinya dolanan, gitu ya. Jadinya seperti main-main. Nah, kita nggak boleh main-main. Sholat ya sholat yang serius, jangan main-main. Tak baleni mana ya, tak baleni mana. Nggak boleh kayak gitu. Baik. Kalau Bapak safar misalnya ya, ke Solo, Solo Jogja safar bukan? Safar. Jenengan dari Jogja ke Solo, duhur, asar, jamak, qashar. Terus balik ke Jogja lewat tol baru, setengah jam sudah sampai. Jam 2 sudah sampai Jogja. Asar jam 3. Apakah perlu ngulang sholat asar? Tidak. Kenapa? Karena sudah sholat. Loh kenapa Pak? Kan tadi sholatnya jamak. Apa salahnya? Anda kan safar waktu itu. Sehingga Anda sholat jamak. Tapi saya tadi qashar 2 rakaat. Karena Anda safar, Anda qashar. Berarti sholatnya sah nggak? Sah. Maka Anda tidak perlu lagi sholat ketika sampai di Jogja. Walaupun waktu asar masih longgar. Kecuali ada sebab. Nah sebabnya satu, ngimami bojone. Sampai rumah istri saya ngejak jamaah Pak. Silahkan Anda jamaah dengan istri. Boleh? Boleh. Yang kedua, kita sedang berada di masjid. Kalau kita sedang berada di masjid, lalu masuk azan, nggak boleh keluar kecuali ikut sholat jamaah. Ini kemarin kasus. Ini kejadiannya rombongan saya ya. Kita satu bis, mampir di rest area di tol, sholat maghrib. Nah, karena banyak yang ten-tenan sambil nunggu-nunggu, kita sholat maghrib berjamaah. Sudah selesai salam. Saya keluar, teman-teman masih di dalam, adzan. Nah, terus mereka, gimana ini? Ayo sampean sholat. Kalau tadi keluar duluan, nggak perlu sholat. Tapi karena masih di dalam kok adzan, wajib sholat. Sehingga jika ada orang sudah sholat, lalu dia berada di masjid, terus adzan sholat berikutnya, dia harus ikut sholat, yang walaupun dia sudah kerjakan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi SAW selesai salam, lalu beliau balik arah ke arah makmum, lihat ada jamaah. Ada orang yang duduk di belakang nggak sholat. Lalu beliau suruh panggil dia. Orang tadi dipanggil mendekat gemeteran. Hatta teruda yada, sampai tangannya itu gemeteran. Dredeg. Ya. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu tidak ikut sholat bareng kami? Mereka pun menjawab, ya Rasulullah, qad shallaina fi rihalina, kami tadi sudah sholat. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sudah sholat, kemudian kamu balik lagi, kemudian kamu ke masjid, lalu menjumpai orang sedang sholat, maka ikutlah sholat bersama jamaah. Nah ini jadi dalil, walaupun sudah selesai sholat, tapi tetap ada di masjid, maka ikut sholat. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Kita sampaikan berkaitan dengan soft sholat Ustaz. Yang harus dirapatkan, apakah ketika sholat berjamaah, pundak atau kaki sering dijumpai sebelah kita melebarkan kaki di rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat pertama kemudian merapat sehingga shaf tidak rapat. Sering dijumpai sebelah kita melebarkan kaki tapi di rakaat kedua merapat sehingga shaf tidak rapat. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jadi dulu sahabat itu ketika merapatkan shaf, maka acuannya pundak dan kaki. Itu sekaligus merapatkan dan meluruskan. Karena di zaman Nabi SAW nggak ada garis. Masjid Nabawi dulu nggak ada garis. Maka cara mereka meluruskan, pundak ketemu pundak. Tap, 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 pundak gini, kakinya menyusul. Nah, sehingga lebar kita selebar apa? Pundak.
sajadah gede wonge cilik. Nah itu bermasalah itu. Nanti makan wilayah orang lain. Saya ketemu jamaah yang bawa sajadah besar. Kalau sajadahnya diinjak, nesu. Ada Pak model kayak gitu ya Pak? Jadi dia merasa risih kalau ditempeli orang. Ditempeli orang dalam ketaatan tuh risih. Nek sampean nggak mau ditempeli orang dalam ketaatan, jadi imam. Nah itu rano koncone dhewean ning ngarep. Nah, seperti ini butuh latihan. Nah, kadang kan begini. Aku ki gek ning masjid kok malah diganggu kaya ngene, gara-gara awakmu aku dadi mutung. Nah, ini yang salah siapa? Orangnya. Makanya kita sampaikan ketika kita sedang berjamaah itu sedang bersatu dalam kebaikan, maka jangan risih ketika ditempel orang. Dijak salaman we males, kadang mau pucuk etok. Ra gelem tangane kotor. Wallah. Baik, ini manusia terlalu steril. Sudah? Baik Ustaz, kita cukupkan sekaligus Ustaz bisa menutup. Untuk mohon maaf ini kayaknya udah hampir check out nih. Jadi nanti mungkin bisa bertanya langsung ke Ustaz. Mungkin sekaligus ditutup Ustaz. Bapak mau menyampaikan apa Pak? Apa Pak? Di buku saya. Iya. Iya. Oke. Baik. Di buku juga ada penjelasannya itu Pak. Berarti nek jenengan mocone detail nanti dapat dua-duanya. Jawabannya beda ya. Jadi tentang doa rukuk dan doa sujud itu dibaca salah satu. Tapi berulang-ulang. Tapi untuk doa menjelang salam dibaca gimana? Seluruhnya boleh. Kalau bisa baca 10 ya baca 10. Tapi nanti orang salam-salam, suwe gitu nggak salam-salam. Kalau jadi imam nggak mungkin. Kalau jadi salat sendirian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.